Oke, nah kita akan mulai sama pembahasan tugas yang kemarin ya teman-teman. Untuk kita kemarin kan dia tuh termasuk di tambahan sebagai pembuka ya untuk introduction sendiri. Sehingga fokus utama itu tuh belum berikan tambahan detail data seperti apa, melainkan fokus ke penjelasan ini nih kita ngomongin topik apa, lokasi, waktu. Terus untuk overview juga fokusnya kan lebih ke masalah highlight utama dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau untuk yang di writing, biasanya tuh aku menggunakan beberapa macam highlight nih, teman-teman. Untuk yang warna hijau itu tuh biasanya untuk yang ke penilaian GRE. Jadi mungkin bisa juga itu tuh karena masalah singular plural, terus bisa juga itu tuh masalah kelas kata atau huruf kapital dan seterusnya yang masuk ke keterangan tersebut. Untuk yang warna hijau, wajib diganti sama teman-teman yang warna turquoise biru muda ini tuh sebenarnya untuk yang misspelling. Jadi kalau misspelling itu penilaiannya masuk ke LR ya. Jadi untuk misspelling atau typo ini nanti bisa teman-teman benahi. Terus kalau untuk yang warna kuning ini tuh dia jatuhnya kayak pengulangan kata yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan kosakata tersebut di bagian yang awal, nanti itu kalau bisa dia tidak digunakan kembali untuk yang bagian selanjutnya. Termasuk kayak ini teman-teman. Untuk yang overweight ya, kalau kita udah kasih perkenalan di bagian info yang parafrase, misalkan kayak the bar chart depicts the percentage of overweight, yang di bagian sini, the proportion of men, atau mungkin from men, was bla bla bla, itu tuh dia udah masuk. Jadi nggak harus yang kayak kita kasih overweight berkali-kali. Ini pun juga sama ketika teman-teman kasih perkenalan kayak graduate and postgraduate students, bla bla bla, ya bagian sini kita kan bisa kasih penjelasan kayak put levels of education karena konteks utama itu tuh udah diperkenalkan di bagian awal yang bagian sini put levels of education terus untuk yang di bagian sini the number of posts mungkin kita menggarisbawahi untuk kedua level itu atau the entire students jadi pengulangan katanya itu cuma students aja the entire students in the graph atau mungkin in the picture we're doing voluntary work, bla bla bla. Jadi kalau teman-teman kasih penjelasan, informasinya jangan sampai diulangi lagi dan lagi. Ketika kita melihat celah, ternyata ada cara kita nggak mengulangi repetitif information itu di situ. Terus lanjut punyanya KNG ini, kalau kita geser ke tugasnya teman-teman yang lain, untuk punyanya Kak Ana, di bagian sini tambahannya tuh ada beberapa yang berhubungan sama bentuk ini sih, untuk singular sama plural. Jadi kalau misalkan kita ketemu the percentage of Australian who are overweight, untuk keterangan di bagian sini, ini tuh apakah mau diarahkan sama Australian-nya, atau mungkin percentage, ini kan agak membingungkan ya, karena dikatakan are, ini tentu singular, yang bagian sini juga sama-sama ke bentuk singular. Ini juga pengulang kata yang sama. Cuma kalau untuk yang lain-lain tuh udah cukup aman sih. Kalau untuk masalah subject of agreement sama seperti kemarin. Dan ada beberapa tuh yang aku kurang nangkep untuk yang disampaikan sama teman-teman. Sehingga mungkin bisa di-refresh kembali dari subject of agreement-nya. Termasuk kayak di bagian sini tuh maksudnya mungkin em, data yang paling besar gitu mungkin ya. Untuk data yang paling besar ini kan further study. Jadi mungkin kita bisa garis bawahi bahwasanya it can be seen that further study atau taking higher education level was their favorite one atau mungkin bla 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 supaya nanti kita bisa sampaikan ke bentuk yang lebih sesuai dari subject of agreement-nya. Apalagi untuk yang di bagian sini, ini kan dia pengulangan kata yang sama ya, meskipun nggak sama persis go to full time work into full time work ini pun juga pengulangan kata yang sama gitu. Terus kalau untuk punya teman-teman yang lain tuh ada beberapa yang berhubungan sama ini sih ke pengulangan kata yang sama. Kalau untuk yang lain tuh paling masalah ini aspek yang di highlight. Jadi ketika teman-teman kasih explanation untuk aspek yang di highlight ini, in general, what stands out from the data is the amount of graduate students choosing job other than full-time work. Ini tuh untuk graduate ternyata lebih tinggi dari postgraduate.
Yang mana emang bener sih di dalam keterangan seperti itu, tapi kan untuk alat utamanya itu lebih disukai kalau kita garis bawahi untuk yang masuk ke kategori tertentu nih teman-teman. Sehingga dari yang disampaikan di sini, otomatis tuh dia kayak belum terlalu on point atau dititik beratkan ke aspek yang emang lebih mewakili. Termasuk kayak kemarin ya, kita garis bawahi kayak data terbesar sama data terbesar, atau mungkin data terbesar sama data terkecil, bisa juga itu tuh kayak tren data kenaikan penurunan. Cuma untuk keterangan graduate sama postgraduate ini, dia itu tuh kalau belum terlalu on point. Jadi meskipun teman-teman kasih, misalkan kasih keterangan seperti ini gitu ya, meskipun graduate students datanya tuh lebih tinggi dibandingkan postgraduate students, tetapi mereka punya pattern yang sama dengan bla 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 further study yang menjadi atau menempati peringkat yang pertama. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa. Terus untuk yang lain paling tambahan kecil-kecil kayak gini sih, tambahan yang perlu di refresh kembali. Terus untuk punya ya teman-teman yang lain dari ini namanya siapa ya? Untuk tugas kita kemarin kan belum diminta untuk mengerjakan isi lengkap. Nah, teman-teman tuh nggak usah kasih penjelasan isi lengkapnya ya. Cuma untuk fokus utama parafrase soal, sama untuk overview, ini tuh teman-teman bisa kasih nih keterangannya itu tuh seperti apa, sama seperti yang kemarin kita kerjain di kelas ya. Cuma kalau kita udah memberikan penjelasan untuk overview, nanti tuh summary ini nggak usah dipakai sama teman-teman. Jadi informasi yang di bagian sini harusnya tuh pilih salah satu. Kalau misalkan kita udah kasih overview, nggak usah pakai summary. Kalau kita memutuskan pakai summary, otomatis nggak usah pakai overview. Pilih salah satu karena keterangan itu kan dia kayak sama-sama berikan highlight utama gitu ya. Nah, di situ. Terus untuk yang lain tuh paling ini sih tambahan-tambahan berupa subject of agreement. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang suka baca novel atau mungkin komik, bisa juga itu tuh kayak sosial media atau postingan yang disampaikan oleh native speaker. Sebenarnya itu tuh kan dia nggak selalu mengikuti aturan grammar yang baku ya. Misalkan kita mau kasih because titik terus ada non-phrase titik itu kan juga sering banget kita temuin untuk di beberapa sumber lain termasuk kayak novel. Nah, masalahnya kalau misalkan ini tuh mau teman-teman gunakan buat writing IELTS, writing IELTS itu tuh jatuhnya kayak kita akan berusaha kasih explanation, tetapi bentuknya tuh formal sama akademik. Sehingga untuk keterangan di satu kalimat itu harusnya tuh dia merupakan sebuah kalimat yang diikuti atau diisi sama independent clause. Teman-teman bisa cari tahu lebih dalam lagi untuk yang masuk ke ini penggunaan independent clause. Terus ada yang dinamakan sebagai dependent clause, di mana untuk situasi kayak gini, dia tuh harusnya kita sampaikan ke bentuk independen, paling enggak. Itu. Nih, terus selain itu, untuk yang punyanya Kak Dewi. Kalau untuk punyanya Kak Dewi di bagian sini, ada beberapa tuh yang berhubungan sama kayak off gitu-gitu. Terus ada lagi tuh untuk masalah cara kita menyampaikan ide nih teman-teman. Kan kemarin kita sempat bahas bareng ya untuk masalah hitungan kata. Misalkan kita tuh mau kasih penjelasan yang minimal tuh 150, katakanlah 160 tuh udah aman gitu ya. Nah, dari 160 itu otomatis kan kita bakal bagi-bagi. Katakanlah kita mau bagi ke dua badi deh. Body ini tuh panjangnya harus lebih banyak dibandingkan paragraf intro. Terus kalau misalkan dari intronya sendiri ternyata tuh udah di 69 kata, kita buat menjadi 70 kata, otomatis kan sisanya tuh dia nggak banyak. Untuk sisanya dari 160 ke 70, otomatis kan paling cuma 60 sama 30, 90-an ya. 90 terus ini dibagi dua. Misalkan kita kasih 45 kata, 45 kata dibagi satu bagi duanya. Otomatis kan ini juga kurang seimbang. Jadi misalkan teman-teman kasih explanation, misal kita mau kasih penjelasan yang agak menitik beratkan di salah satu bagian. Kalau bisa tuh paragraf intro ini dia lebih sedikit dibandingkan paragraf body manapun. Karena nyawanya isi kita, dia tuh terletak di body. Sehingga kalau misalnya teman-teman kasih penjelasan malah kayak jauh lebih detail atau kayak panjang di bagian introduction, ya otomatis kan kurang bagus ya untuk penilaian secara umumnya gitu. Jadi boleh dipertimbangkan, bukan berarti ini merupakan bagian yang kita kayak habis-habisan untuk kasih penjelasan detail, enggak.
Tetapi nanti untuk yang bagian body, kalau untuk yang di bagian sini, teman-teman tuh hanya diminta untuk memberikan penjelasan. Intisarinya tuh gimana sih? Highlightnya kayak apa sih? Sehingga kalau misalkan yang kita sampaikan itu tuh dirasa kayak terlalu panjang, silakan diringkas. Karena detailnya bakal kita sampaikan untuk di paragraf body. Kayak gitu. Paling ini sih kalau untuk teman-teman. Ini untuk poin yang tadi disampaikan. Jadi poin yang akan kita garis bawahi di overview seperti apa. Dari Kak Anaka izin tanya kira-kira jumlah kata yang ideal untuk masing-masing porsinya biasanya berapa ya? Misal untuk inter berapa kata, bagi satu berapa kata, bagi dua berapa kata gitu. Nah kalau untuk yang di bagian sini, ini tuh mungkin bakal kembali sama preferensinya teman-teman ya. Cuma kalau untuk aku pribadi, ketika aku menuangkan dengan komponen 3 paragraf intro dari 1 sampai 2, standar kita punya target 60, 160-an kata gitu ya Kak. Nah, kalau untuk yang di bagian introduction tuh aku berusaha paling cuma 3 baris kayak gitu. 3 barisnya berapa? 40-an kata. Jadi kalau misalkan kita kasih 40-an kata, yang bagian paragraf dari satu, bagi dua itu kan ya porsinya. 160, terus nanti itu 60-an kata, 60-an kata gitu. Dari satu dari duanya. Nah, itu tuh juga udah cukup ideal. Kalau misalnya teman-teman kasih ke 3 body gitu ya, ya udah kita kasih aja ke bagian yang ketiga itu tuh seperti apa. Ada body satu, body dua, body tiga. Tapi untuk yang masuk ke paragraf introduction kali ini, teman-teman tuh jangan sampai kebiasaan kayak terlalu detail untuk kasih penjelasan karena kan kita juga harus bagi-bagi ya ke bagian dari yang lain itu tuh seperti apa. Apalagi kalau misalkan apa yang kita sampaikan kali ini tuh kayak untuk merespon sebuah soal yang datanya banyak banget. Sehingga kita harus memilah-milah. Nggak semuanya kita listing. Apa yang kita sampaikan itu tuh comparisonnya harus kita garis bawahi. Jadi kayak agak kompleks. Sehingga kalau untuk yang paragraf intro tuh biasanya aku ngerasa cukup di sekitar 3 baris. Tuh. Ada lagi yang pengen ditanyain sama. Iya, sama-sama Kak Ana. Paling ini sih kalau untuk tambahannya teman-teman ya. Eh, Secara overall tuh banyak yang udah cukup on point memberikan intisari-intisarinya. Tetapi kan yang disampaikan di bagian sini jatuhnya tuh kayak ada beberapa yang kita harus garis bawahi untuk masalah porsi dan seterusnya gitu ya. Jadi itu tuh bisa di garis bawahi sama teman-teman. Terus kalau misalkan sejauh ini udah aman, kita mungkin bisa masuk untuk ke materi hari ini. Kalau untuk materi hari ini tuh jatuhnya dia kayak salah satu tambahan cara kita untuk memberikan laporan sih teman-teman. Kita akan baca bareng ya. Kalau misalkan yang kemarin, fokus utama kita kan lebih ke cara untuk menggarisbawahi setiap paragraf seperti apa ya. Terutama untuk yang di bagian intro, kita garis bawahin paragrafnya gimana. Sama ada lagi itu tuh untuk masuk ke bagian overview. Nah, tapi kalau untuk yang di paragraf body-badinya, kemarin kan kita sempat melihat ya, bagaimana cara kita untuk memberikan laporan. Kalau bisa tuh jangan listing, terus informasi yang kita sampaikan tuh dia ada comparison dan nanti kita wajib melakukan grouping. Belum lebih dalam untuk memasuki tipe soal yang baru, kita mungkin bisa mulai sama incorporating data nih teman-teman. Untuk incorporating data ini, bentuknya tuh dia macam-macam sih. Untuk yang pertama tuh bisa aja berupa selisih, yang kedua berupa kelipatan, terus ada lagi berupa pecahan, ada lagi tuh berupa bentuk persen. Nah, kenapa kok teman-teman tuh diperkenalkan sama bentuk incorporating data? Karena kalau misalkan nih ya, kita ketemu sebuah soal yang seperti ini, kita mungkin kebiasaannya itu kayak memberikan penjelasan yang listing. Misalnya kayak, oke, kategori A dapat 500 di tahun 92. Tahun 94 dapatnya di angka 1000. Terus tahun 96 dapatnya 3000, sedangkan kategori tersebut dapat 12.000 di tahun 98. Mungkin kita kayak punya kebiasaan selalu menggunakan bentuk yang si A dapat sekian, si A dapat sekian terus kayak gitu, yang mana kan ini emang nggak salah ya. Cuma bentuk listing sekali lagi emang dia tidak disarankan untuk kita gunakan
Dan kita lebih menggarisbawahi bentuk comparison. Bentuk comparison itu, salah satunya itu bisa teman-teman cek pada bentuk yang selisih. Misalkan ya, di bagian sini, kita tuh kasih penjelasan, tapi penjelasannya kayak gini. Bahwasanya kategori A, dia mendapatkan angka 1.200 di tahun 90, dan 5 tahun setelahnya, dia mengalami kenaikan sebanyak 600 titik. Aku kasih data awalnya 1.200, kenaikan 600 titik, aku nggak sebutin ini tuh 1.800. Entah teman-teman kasih kayak kenaikan, penurunan, lebih tinggi, lebih kecil, lebih rendah, lebih besar. Nah, itu tuh dia menunjukkan bentuk selisih. Asalkan data aslinya yang digunakan sebagai poin utama penilaian atau perbandingan itu, dia tuh bakal disebutin di awal dengan data apa adanya. Ini kayak 1.200 gitu ya. Nah, ini tuh kayak masuk ke bentuk dari selisih. Sedangkan tuh kayak masuk ke kelipatan, saranku teman-teman bisa fokus untuk yang angka cantik. Kalau memang yang kita sampaikan kayak bukan merupakan angka cantik, nanti itu bisa kita kasih kayak sekitar. Mau diawali pakai approximately, around, atau about. Nah, itu tuh bisa digarisbawahi sama teman-teman. Sehingga kalau misalkan ya, untuk di bagian kali ini ke sini kan dia 2 kali lipat, ini ke sini kan 3 kali, ini ke sini kan dia 4 kali ya. Sehingga bisa teman-teman kasih berupa bentuk kalimat seperti ini. Kalau untuk yang kelipatan. Terus kalau untuk bentuk kelas katanya teman-teman dari nomor 1 sampai yang nomor 3, kelipatan tersebut tuh sedang digunakan sebagai verb utama. Doubled, trebled, ada lagi untuk yang quadruplet. Cuma untuk yang di bagian sini ke sini, ini tuh kelipatannya dia digunakan sebagai noun phrase yang bisa teman-teman gunakan sebagai subjek utama atau objek atau adverb tergantung dari yang disampaikan sama teman-teman di bagian sini. Termasuk kayak to put increase, 6 times, atau mungkin 4 times greater than bla bla bla. Nah, ini nanti bisa digarisbawahi sama teman-teman. Ini untuk yang kelipatan. Yang bawah untuk pecahan sama persen ini, teman-teman bisa cek nih untuk variasi struktur kalimatnya tuh seperti apa. Cuma yang paling penting waktu kita kasih penjelasan, lebih gampang ketika kita hafalkan antara porsi persen tertentu yang setara sama pecahan tertentu. Supaya nanti waktu kita visual test tuh kita nggak kelamaan kalkulasi. Misalkan kayak ini, kali berapa, bagi berapa, 100%. Nah, agak lama ya untuk prosesnya. Lebih disarankan kita sekalian hafalan bahwasanya 75% sama halnya kayak 3/4. Terus untuk yang 20% ini tuh 1/5, 50% ini tuh separuh, dan seterusnya. Jadi gimana caranya teman-teman tuh untuk berikan penjelasan yang emang ini tuh setara dari bentuk persen sama pecahannya, dia tuh bisa diprioritaskan. Terus untuk yang lain nih, misalkan kita kasih penjelasan yang emang dari keterangan angka persennya itu tuh dia nggak sama persis gitu ya. Kan nggak mungkin nih 75% yang 3/4 ini kita samakan dengan 77% pokoknya sama-sama 3/4 gitu ya. Untuk kata kunci 3/4-nya, karena dia yang paling dekat, kita bisa garis bawahi atau kita tulisin, tetapi nanti bisa diawali sama keterangan tertentu. Di bagian sini kita ketemu ini just over, atau mungkin pakai approximately. Nah, ini kan bisa dipakai sebagai awalan kayak lebih dari sekian, atau mungkin kayak kurang lebihnya sekian. Ini untuk yang lebih dari. Sedangkan kalau untuk yang kurang dari 49% ini ya, dia kan paling close related sama yang 50%. Untuk yang separuh ya. Sehingga kata kunci half-nya ini tuh tetap akan kita pertahankan. Cuma nanti bisa kita kasih awalan seperti just under, atau nearly, atau kayak almost. Sehingga dari yang disampaikan sama teman-teman, ini tuh kayak berikan penjelasan sekitar bla bla bla. Kayak gini. Ini untuk incorporating data, sehingga bisa teman-teman gunakan untuk memberikan penjelasan di tipe-tipe numerical. Sedangkan kalau untuk cara mengarrange datanya, teman-teman, ini tuh dia nggak hanya berlaku untuk tipe pie chart ya. Yang kemarin kita ngerjain kayak line, bar, hari ini untuk pie, nanti di belakang kita punya table juga. Nah, informasinya itu ada beberapa prinsip yang kita bisa perhatikan. Kalau untuk yang masuknya ke tipe yang numerical, ini yang pertama, kita bisa mulai dari yang dirasa paling penting. Nah, kalau kita lihat dari kategori paling penting ini,
apabila kita lihat dari perspektifnya IELTS, ternyata tuh dia berhubungan sama data yang terbesar. Jadi kayak kemarin ya, misalnya teman-teman tuh mau garis bawahi untuk yang overview, dibandingkan kita garis bawahi kayak ini nih kategori B itu tuh yang paling kecil, dia nggak kalah, tetapi lebih disarankan kita menggunakan poin utama data yang paling menonjol, yang dirasa paling penting di sini. Ini nih data yang paling besar di angka berapa. Jadi kalau misalnya ya teman-teman tuh ketemu sebuah soal yang datanya tuh punya kategori banyak banget. Terus kita tuh mau tuangkan ke dalam paragraf body gitu ya. Ada 3 macam paragraf body gitu. Nah untuk yang body pertama ini dia tuh harus yang paling besar. Terus untuk body kedua itu tuh kayak menengah. Terus untuk yang body ketiga, yang terakhir ini untuk yang paling kecil. Jadi itu bentuk yang lebih disarankan. Adapun untuk kategori yang dikatakan sebagai other, the rest, the remainings, pokoknya yang lain-lain gitu ya, atau sisanya lainnya, biasanya ini tuh bakal disampaikan di bagian terakhir. Karena untuk keterangan other ini kan seringkali kayak nggak signifikan gitu ya. Misalkan kita mau ngebahas pembelian item tertentu, untuk yang masuk ke elektronik atau mungkin kategori apa-apa sama apa, terus yang terakhir yang lain-lain. Nah, untuk yang lain-lain ini kan macam kayak sisa atau bisa juga itu tuh kayak dia bukan merupakan kategori yang angkanya tuh sangat kelihatan mencolok dominan gitu. Nah, informasi di bagian sini ini tuh bisa kita sampaikan di bagian akhir. Jadi yang paling penting tuh kalau teman-teman nanti melakukan grouping, semua kategori itu dia harus punya rumah. Jadi semuanya bakal masuk ke dalam paragraf body, meskipun nanti kita nggak melakukan listing. Terus untuk yang lain, selain tips pertama barusan, kita akan menuliskan dari yang dirasa paling penting. Yang kedua, make it easy to read. Dengan kita menggarisbawahi kemiripan atau perbedaan satu sama lain. Jadi teman-teman kan kemarin bisa garis bawahi ya. Kayak misalkan kategori A yang paling tinggi, sedangkan kategori D yang paling rendah. Atau mungkin kayak kemiripannya itu tuh kategori A sama B. Ternyata mereka ini sama-sama mendominasi seluruh ilustrasi yang ada. Nah, terang kayak gini tuh dia lebih disarankan. Sedangkan yang terakhir, vary your language, ini tuh berlaku untuk semua tipe soal, yang mana jangan sampai kita punya kebiasaan untuk selalu menggunakan kosakata atau jenis struktur kalimat yang sama. Karena meskipun dia nggak salah ya, entah untuk masalah grammarnya tuh dia udah bener, terus untuk ke bentuk dari lexical resource-nya itu tuh juga cukup oke. Tetapi ketika teman-teman menggunakan bentuk yang cenderung kayak monoton, struktur kalimatnya itu terus keterangannya kita nggak kayak ganti ke struktur kalimat yang lain, nilainya pun juga agak susah untuk naik itu. Ini untuk yang ke pie chart, untuk tips overallnya ya. Terus untuk lebih dalamnya lagi, kita mungkin bisa bahas bareng untuk yang ada di imigrasi dan emigrasi. Kalau untuk isi yang formatnya aku rekomen sama teman-teman, informasi di bagian sini, ini tuh sama kayak yang kemarin kita garis bawahi ya. Bahwasanya untuk intronya itu tuh bisa kita tuliskan dengan 2 komponen. Satunya untuk parafrase soal, terus satunya lagi untuk yang masuk ke bagian overview. Nah, kali ini tuh kalau kita ngomongin masalah body ya teman-teman. Body ini kan dia merupakan cikal bakal cara kita untuk mengumpulkan setiap kategori di dalamnya ya. Sehingga di bagian sini teman-teman tuh bisa melakukan grouping dengan beberapa pertimbangan. Ini aku sambil ketikin ke chat Zoom ya. Dari Kak Ana, kalau untuk yang punya rumah, tanda kutip punya body, masuk ke body tertentu itu tuh wajib tetap dimasukin, tapi dia nggak wajib kita tulisin secara listing Kak Ana. Tuh. Terus untuk yang grouping untuk pie chart, ini tuh halaman 139 ya. Nah, untuk di bagian sini kita punya beberapa pertimbangan. Jadi biasanya tuh di sebuah ilustrasi, ini kan dia satu soal yang sama nih teman-teman. Nah, untuk satu soal yang sama ini, kita tuh biasanya bisa melakukan beberapa approach. Misalkan ya, untuk approach yang pertama, ini tuh aku mau kasih penjelasan, tapi per ilustrasi. Sehingga kalau misalkan kita kasih bentuknya itu tuh per satu ilustrasi gitu, otomatis kan immigration, ini nanti itu bakal kita sampaikan untuk paragraf dari satu. Terus untuk yang ke immigration ini,
Ini tuh bakal kita sampaikan untuk paragraf bagi dua. Jadi bukan berarti tuh aku minta teman-teman untuk melakukan listing tuh enggak ya. Tetapi untuk memberikan rumah. Ini tuh mau dikelompokkan di body yang mana. Ini tuh untuk yang body yang mana. Tetapi di dalam body itu kita nggak perlu melakukan listing. Ini untuk yang pertama ya, per ilustrasi. Terus untuk yang lainnya, ini tuh aku tertarik untuk kelompokin perbesaran data. Untuk perbesaran data ini, sebenarnya kan kita bisa kelompokin entah untuk data besar, data kecil, atau mungkin data besar, middle, sama untuk yang data kecil. Nah, untuk yang kali ini aku tertarik nih untuk kasih penjelasan yang emang ketiga kelompok. Jadi untuk yang data besar tuh ini, formal study, sama untuk yang definite job di kedua ilustrasi ini kan dia sama-sama dominan ya. Jadi kalau untuk yang masuk ke data besar ini aku tulis ini FS, Formal Study, sama untuk yang DJ, yaitu definite job. Terus untuk yang data middle, jadi itu dia cenderung ke bentuk seperti belasan ya. Nih, company join. Terus satunya lagi itu tuh untuk yang ini, looking forward. Terus untuk yang data kecil, 10% ke bawah, sisanya bagian sini sama bagian sini, dia itu ada no reason stated, sama untuk yang other. Jadi intisarinya ketika teman-teman kasih penjelasan atau grouping-grouping itu, seluruh kategori itu tuh dia harus punya rumah. Kalau dari yang aku sampaikan ke Chatsung, itu kan dia pertimbangannya itu per ilustrasi atau mungkin per besaran data ya teman-teman. Ternyata untuk yang di bagian sini, contohnya itu tuh dia punya pertimbangan lain. Untuk yang di bagian dari satu, ternyata tuh berhubungan sama employment. Sehingga semua yang berhubungan sama definite job. Terus ada lagi tuh looking for a job, entah yang sebelah kiri atau kanan. Nah, informasinya itu dia bakal masuk untuk di bari satu. Terus untuk bari dua, dia tuh melihat dari edukasi. Formal study dari yang sebelah kiri atau kanan, masuknya tuh untuk yang di bagian bari dua. Sedangkan yang terakhir ini tuh dia untuk data yang cenderung lebih kecil dan kayak nggak terlalu signifikan ya. Makanya kayak a company atau join. Terus ada lagi tuh ini no result status sama other. Dia tuh bakal masuk untuk ke kategori dari tiga. Jadi prinsipnya seperti itu teman-teman. Di dalam satu soal yang sama, kadang tuh kita bisa melakukan grouping dengan lebih dari satu macam cara. Tetapi yang paling penting, ketika teman-teman pilih salah satu cara itu, upayakan panjangnya antara baris satu ke baris yang lain. Mereka itu tuh cukup equal. Satu itu. Terus untuk yang kedua, teman-teman tuh paling nyaman untuk membawakan grouping ini dengan cara seperti apa? Kalau untuk yang tiga contoh barusan ya, kayak di aku yang aku sampaikan ke Catsu, sama untuk yang di bagian sini, nih aku lebih suka melakukan grouping perbesaran data. Oke, kita ambil grouping perbesaran data itu. Ya udah kita kelompokin satu, dua, tiga kategorinya bla bla bla, terus kita kasih comparison. Jadi yang paling penting di situ. Terus untuk yang contoh lain ini tuh untuk annual spending. Jadi kalau untuk soal yang kayak gini, ketika teman-teman tuh mau melakukan grouping ya, ini bisa kita lihat emang per ilustrasi, berarti ya per setting waktu gitu. Ini untuk yang beri satu, ini beri dua, ini untuk yang beri tiga. Tetapi selain dari bentuk barusan, kita kan juga bisa ya kasih penjelasan, tapi emang bentuknya itu untuk data besar sama kecil. Misalkan ini, ada worker salaries, sama untuk yang teacher salaries, ini kan dia cenderung lebih tinggi. Sama halnya kayak bagian sini. Meskipun untuk yang di bagian tahun 2001, ternyata ada worker salaries ini tuh kalah jumlah dibandingkan furniture. Tetapi kan untuk di 2 tahun yang lain, dia kan lebih dominan ya. Banyak kan ada worker salaries nih, kalau kita lihat-lihat di setiap tahunnya. Sehingga ini pun bakal masuk ke baris satu. Jadi kalau misalkan soal kayak gini, teman-teman tuh mau lihat, emang dari bentuk perbesaran data, kita bisa kelompokin data besar sama kecil. Dibandingkan satu sama lain, teacher salary sama other worker salaries. Di ketiga tahun ini kan dia cenderung lebih besar ya. Nah, masuknya untuk yang beri satu. Terus untuk yang sisanya, ini tuh bisa kita masukin untuk yang bagi kedua. Kayak gitu. Ini untuk yang cara kita kasih penjelasan, terus untuk yang di bagian bawahnya sini tuh dia latihan yang bakal kita analisis. Sedangkan untuk yang table, nah bisa teman-teman cek nih. Untuk table kali ini kan dia masukkan untuk aspects of quality life of our countries.
G5 countries ini tuh dia macam-macam, negaranya seperti ini, terus untuk kategorinya seperti ini. Bisa teman-teman cek dulu nih untuk variasi. Terus, setelah teman-teman cek, kalau kita analisis kan USA itu tuh dia paling tinggi ya, terlepas dari GNP, kalori, life expectancy, terus infant mortality-nya kan dia paling sedikit ya. Semakin sedikit kan dia semakin bagus gitu. Nah, dari sini USA itu tuh ternyata yang paling tinggi atau paling makmur. Sedangkan berbandingkan sama USA, Bangladesh itu tuh dia yang kategorinya agak jauh ya. Ini untuk yang paling rendah dari aspek of quality of life. Informasinya seperti ini yang paling kecil, dan kematiannya itu dia yang paling banyak. Sedangkan yang tiga lainnya, Bolivia, Egypt, sama Indonesia, ternyata kan ketiganya ini tuh masuk untuk ke kategori data middle. Sehingga ini bisa kita sampaikan untuk satu kelompok body yang sama. Nanti teman-teman di kelas tuh diminta untuk mengerjakan planning. Jadi planning ini tuh bukan merupakan keterangan yang akan kita sampaikan di IC kita waktu kita official test, bukan. Tapi ini merupakan coretan kita di kertas buram. Informasi apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita kelompokkan, terus informasi ini tuh akan kita sampaikan di tensi seperti apa. Nah, intisarinya seperti itu. Kalau untuk yang di detailnya sendiri ya, di bagian topik, topik ini tuh merupakan cikal bakal dari para fase yang kemarin dikerjain sama teman-teman. Topiknya, lokasinya kita kasih. Terus untuk yang language, yang kemarin sempat ditanyain sama teman-teman ya, ini tuh language-nya kan dia ada dua macam. What type of language do you need to use? Apakah change atau mungkin comparing and contrasting? Comparing and contrasting ini sama halnya kayak comparison. Jadi ada dua macam. Language yang pertama adalah change, yang satunya lagi adalah comparison. Perbedaannya antara change sama untuk yang comparison ini, change itu tuh dia biasanya untuk sebuah soal yang memiliki setting waktu lebih dari satu. Kalau kita geser tuh macam bagian yang sini teman-teman. Nah, ini tuh masuknya untuk ke bentuk change. Jadi kalau untuk change itu, dia kan satu soal yang sama, tapi setting waktunya kan lebih dari satu ya. Makanya kita bisa mengatakan ini loh resourcesnya itu dia mengalami kenaikan, dia mengalami penurunan. Kita bisa mengatakan kenaikan penurunan di dalam sebuah kategori itu. Cuma kalau untuk yang comparison, yang satunya ya, yang comparison itu tuh biasanya kita bisa cek pada soal seperti ini, bukan terletak sama banyaknya ilustrasi itu enggak ya, tapi fokus sama setting waktunya. Kalau misalkan dari satu soal ini, ternyata setting waktunya itu yaitu di tahun 2007, cuma satu, kan nggak mungkin ya, teman-teman mengatakan kayak gini, ini loh, other di imigrasi tuh ternyata dia 10%, terus dia tuh turun menjadi 9% di emigrasinya. Nah, ini nggak masuk karena kategorinya tuh dia udah beda. Kalau misalnya teman-teman kasih comparison kayak di situasi ini, kita bisa mengatakan selisih. Kita mau kasih ini tuh kelipatan atau apa bisa. Sama halnya kayak kelipatan atau mungkin selisih yang tadi kita bicarakan. Tetapi yang paling penting perbedaan utamanya untuk comparison yang setting waktunya cuma satu, teman-teman nggak bisa memberikan penjelasan kenaikan penurunan. Itu yang paling penting. Terus untuk yang language-nya ini teman-teman, nanti itu bisa dipilih salah satu sehingga teman-teman bisa lebih gampang nih untuk menentukan nanti cara kita untuk kasih laporan seperti apa. Gitu. Untuk time test-nya, ini setting waktunya sama nanti tuh mau pakai time test gimana. Overview itu tuh yang kemarin kita kerjain. Trend datanya ini tuh apa sih yang mau kita highlight. Terus untuk yang terakhir, grouping. Grouping ini adalah cikal bakalnya paragraf bagi. Untuk kelompokinnya kan dia macam-macam. Mungkin pertimbangannya yang bisa berupa data besar kecil, tren data kenaikan penurunan, atau mungkin kayak kita mau garis bawahi untuk tambahan yang seperti tadi kita bicarakan untuk macam-macamnya berdasarkan employment atau edukasi atau yang lain-lain, kan pertimbangan itu macam-macam. Yang paling penting ketika teman-teman menuliskan grouping ini, seluruh kategori itu tuh dia harus punya rumah, tanda kutip. Bukan berarti aku mengarahkan teman-teman untuk melakukan listing ya, enggak. Tapi setiap kategori itu tuh dia harus punya rumah, sehingga nanti nggak akan ada yang terlewat atau mungkin malah tumpuk-tumpuk.
kita sampaikan kategori USA ini di baris 1, baris 2, baris 3, kita sebutin terus datanya detailnya seperti apa, kan juga nggak masuk ya, gitu. Jadi ini yang bakal dikerjain sama teman-teman nanti selama kita latihan, sama besok untuk sesi latihan, sebelum nanti untuk PR-nya tuh untuk membuat isi lengkap, gitu. Terus kalau misalnya teman-teman tuangkan ke isi lengkap dari grouping di atas ya, salah satu gambarannya bisa cek di bagian seperti ini. Kalau untuk yang masuknya ke introduction, introduction ini tuh sama seperti kemarin. Terus untuk grouping, USA ini kan paling tinggi ya. Oke, kita kasih untuk paragraf dari satu. Terus Egypt, Indonesia, sama Bolivia kan mereka data middle nih. Sehingga kita akan taruh untuk yang baru dua bagian sini. Terus untuk yang paling kecil kan Bangladesh ya. Sehingga Bangladesh ini tuh bakal kita sampaikan untuk yang paragraf dari tiga. Tapi yang paling penting jangan sampai kita terbiasa untuk melakukan listing. Kalaupun kita mau taruh untuk yang di body 2 ya, body 2 ini kan dia untuk tiga negara. Kalau memang kita punya empat kategori, tiga negara ini, oh totalnya itu kita kasih 12 data gitu misalkan. Egypt ini, kategori ini dapatnya sekian. Kategori ini dapatnya sekian, kategori dapatnya sekian, sedangkan Indonesia dapatnya sekian, sekian, sekian. Bolivia sekian, sekian, sekian. Nah, bentuk seperti ini tuh bukan merupakan format yang disukai, karena kan kita harapannya tuh mampu memberikan penjelasan dan juga comparison. Itu yang paling penting. Sehingga untuk kasih comparison, salah satunya bisa teman-teman garis bawahi seperti ini. The other developing countries had quality of life ratings that were significantly lower. The range of indicators for Egypt, Indonesia, and Bolivia were similar. Ternyata ketiga negara itu tuh mereka cukup mirip, tetapi yang paling tinggi adalah Egypt having the highest quality of life amongst the three. Itu yang bakal kita garis bawahi dari perbandingan atau tren data apa yang terdapat di body ini. Baru nanti, sesekali teman-teman kasih nih data detailnya itu di angka berapaan. Jadi jangan sampai kayak, ini kategori A dapatnya sekian, B sekian, C sekian, terus kita gituin sampai 12 data, itu tuh nggak rekomen. Kalaupun kita tertarik menggunakan bentuk incorporating data yang tadi di awal kita pelajari, contohnya seperti ini untuk Bangladesh ya. Its GNP was 100 times smaller than USA's. Informasi ini tuh kalau bisa udah merujuk sama data asli yang dimention di bagian sebelumnya. Kayak ini ya. Ini kan GNP untuk USA udah disebut ini di angka sekian gitu. Sehingga untuk yang di bagian sini, informasinya itu tuh dia bakal kasih perbandingan. Tapi informasi dibandingkan itu tuh dia harus berupa data asli. Nggak boleh tahu-tahu tuh ini berupa pokoknya dua kali lipatnya, 10% lebih rendah. Itu tuh nggak boleh ya. Informasi kalau kita kasih incorporating data, data asli yang digunakan sebagai pembanding, dia ini bakal disampaikan di awal dengan data apa adanya. Gitu. Ini untuk contoh soal lain. Ini yang nanti kita analisis. Terus untuk yang satunya tuh tipe MAPS. Ini dia masuknya sama golongan tipe non-numerical. Untuk tipe non-numerical, teman-teman disarankan untuk memberikan penjelasan, tapi fokusnya lebih ke masalah struktur ya, biasanya tuh. Termasuk kayak kita mau kasih, ini tuh untuk masalah arah mata angin, terus ada juga posisi, ini jelas teman-teman harus kuasai. Kalau misalkan untuk yang di bagian sini, ini tuh macam perubahannya, termasuk kayak lebih luas, dihilangkan, atau ditambahkan, atau bisa juga itu tuh kayak beralih fungsi. Nanti silakan hafalkan kosakata apa aja yang cocok untuk situasi itu, berikut sama cara kita untuk memberikan arah-arah. Ini untuk contoh-contoh kalimatnya, nanti bisa dicek sama teman-teman. Sedangkan untuk contohnya tuh, misalkan kayak ini, untuk Charlie Good, ini tuh untuk yang lainnya kayak ke Seaside Village. Setara secara bentuk overall nih teman-teman rating tas satunya itu tuh dia kurang lebih sama seperti yang kemarin kita pelajari ya. Kayak nanti bakal ada intro dari satu, dari dua, bahkan untuk yang body terakhir. Terus kalau misalnya teman-teman kasih bentuk grouping-grouping untuk tipe map kali ini, mungkin kita akan memberikan approach atau pertimbangan grouping yang sedikit beda dibandingkan yang biasanya kita bahas bareng untuk yang tipe numerikal. Kalau untuk ilustrasi ini ya, mungkin kita tuh mau kasih penjelasan atau grouping emang dilihat dari segi waktu. Misalkan tahun 95,
Ini tuh semuanya bakal aku ceritakan untuk yang body satu. Terus untuk present, ini nanti bakal disampaikan untuk yang body dua. Bisa, kita akan lihat waktunya ya. Mungkin, misalnya ya, di tengah-tengah sini tuh dia ada sungai. Ini kan gak ada sungai nih. Misalkan ini ada sungai membentang dari kiri sama kanan. Informasi ini tentu kan bakal membelah utaranya sungai, wilayah yang atas, sama untuk yang selatannya sungai gitu ya. Nah, informasi ini bisa teman-teman gunakan juga sebagai grouping. Misalkan untuk utaranya sungai, ini bakal masuk untuk yang bari satu, terus untuk yang selatannya sungai, ini bakal masuk untuk yang bari dua. Bisa. Terus ada lagi tuh untuk yang change sama untuk yang remain the same. Jadi kalau misalkan kita perhatikan yang cenderung change, kan kita ketemu ini ya, farmland jadi golf, forest park jadi tenis, shopnya jadi restoran, fish marketnya jadi apartemen, fishing portnya itu tuh dihilangkan. Oke, untuk yang change ini nanti bakal disampaikan di paragraf dari satu. Terus untuk yang cenderung remain the same, kayak ini, housing, ini kan masih sama-sama berupa housing ya, tapi dia lebih banyak gitu, bertambah. Terus untuk yang di bagian sini, hotel sama cafe, kan sama. Cuma tambahan itu tuh ada car park. Sehingga untuk yang di bagian sini, sama untuk yang di bagian sini nanti, dia tuh bakal disampaikan untuk paragraf dari dua gitu. Jadi waktu teman sebuah ini tuh mungkin bakal tergantung dari ilustrasi ya. Kadang kan ada yang cuma satu gambar gitu, dan kita tetap akan diminta untuk melakukan grouping dari satu gambar tersebut. Tetapi mungkin kalau untuk situasi seperti ini, kita bisa nih kelompokin itu tuh emang berdasarkan waktu. Atau mungkin pembagian wilayah, kalau tadi di tengah-tengah ada sungai, terus ada lagi kayak perubahan yang cenderung change di bari satu, untuk yang cenderung reminiscent kita kasih di bari dua. Jadi kayak gitu. Mungkin juga sama teman-teman. Ini untuk yang nanti kita akan analisis gitu. Ini sih untuk materi hari ini dari tipe soal Ratinta satu yang lain. Sejauh ini gimana teman-teman? Apakah penjelasannya bisa diterima? Atau barangkali ada yang pengen ditanyakan sama teman-teman? Untuk yang proses tuh besok, Kak. Kalau Kak Lia pengen pelajari itu di buku modul ini ada ya, proses cycle. Ini bisa dipelajari sama teman-teman di rumah. Modelnya tuh seperti apa. Jadi kalau untuk meeting-meetingnya kan kita nggak akan kerjain semuanya ya. Jadi kalau misalnya mau pelajari sendiri, teman-teman punya buku modul yang bisa dicek di halaman selanjutnya. Terus kalau untuk proses tuh untuk yang besok. Kalau untuk yang materi hari ini, teman-teman gimana? Apakah udah cukup aman? Udah siap masuk untuk ke sesi latihan? Nggak ada pertanyaan terkait? Kalau gitu kita akan masuk sama sesi latihannya ya. Untuk contoh planning ini, teman-teman bisa buka pada halaman 143 sampai 144. Terus yang akan kita analisis tuh semacam ini ya teman-teman. Hari ini tugasnya itu tuh belum diminta untuk menuliskan ke isi lengkap. Isi lengkap itu tuh sebagai PR-nya teman-teman nanti di rumah. Kalau kemarin kan kita cuma sebatas intro. Nah, untuk yang digarisbawahi ada topik, terus ada lagi language, time, tenses, terus ada lagi overview, sama untuk yang grouping. Untuk yang akan dianalisis sama teman-teman, PI-nya tuh di halaman 142. Terus untuk yang di bagian sini, tabelnya tuh di halaman 145. Yang sini ya, tabel halaman 145.
Terus untuk yang satunya lagi buat yang Maps, Maps itu bisa dibuka di halaman 149. Teman-teman nanti bisa pilih 2 sampai 3 soal dan kerjakan planning di Microsoft Word boleh atau mungkin ke sticky notes juga bisa. Teman-teman lebih nyaman yang mana. Terus nanti biar tinggal di copy paste ke chat Zoom gitu ya. Terus untuk pembahasannya sekarang ini kan jam 9 lebih 50. Untuk pembahasannya kita akan mulai jam 10 lebih 25. Planning yang dibuatnya sama semua ya Kak untuk semua jenis soal. Iya, kalau untuk planning itu tuh dia kurang lebih sama Kak. Kayak yang tadi dijelaskan ya untuk kerangkaian topik sampai untuk yang grouping kurang lebihnya itu tuh sama seperti ini buat semua tipe soal. Tapi dari setiap tipe soal kan dia punya poin-poin yang beda ya, termasuk language-nya, grouping macam-macam. Jadi bakal menyesuaikan gitu. Oke, silakan dikerjakan sama teman-teman dulu ya.
Kita akan mulai untuk bahas bareng dari yang pertama punyanya Kak Iwan untuk pie chart ya. Oke. Topiknya disampaikan types of families living in poverty. Oh, yang bagian sini. In UK tahunnya 2002. Terus untuk yang di bagian language comparison benar karena dia kan untuk satu setting waktu ya teman-teman di tahun 2002 aja. Terus untuk tantangannya pakai pas benar. Oh, tapi sole parents and single without children. Sole parents, single without children yang hijau. Oke. Is the two most types. Ini boleh dicek kembali subject of agreement ya Kak Iwan. Kita mungkin bisa mengatakan so parents and single without children are two categories dominating the entire data. Barangkali ini bisa di-refresh kembali. Groupingnya sole parents, single without children. The biggest, bukan most types ya Kak. Most types itu tuh konteksnya kali ini dia kurang pas. Terus untuk yang couple with children ini all households are less types. Oh, less most. Ini tuh list boleh di refresh kembali ya penggunaan kosakatanya. Most, least, less itu tuh dia kurang pas untuk situasi kayak gini. Kita mau katakan the biggest atau middle atau the lowest itu tuh bisa. Cuma kalau untuk yang konteksnya barusan tuh dia salah. Terus untuk yang single age persons, oke. Age couple, the list type. Untuk yang di bagian sini, couple without children kan masih belum disampaikan ya. Couple without children. Oh ini disampaikan sama ini. Saranku Kak, untuk yang couple without children, ini tuh dia masuk sama kelompok body yang ketiga. Jadi untuk kayak soal kayak gini, misalnya teman-teman tuh tertarik mau kelompokin emang berdasarkan besaran data gitu ya. Untuk data besar tuh ini sama sini. Data middle kan di angka belasan ya. Untuk yang data kecilnya itu tuh dia 10% ke bawah gitu. Ini untuk Kak Iwan. Terus untuk Kak Enji di Ashley Town Center. Oke. Nah, yang bagian sini. Topiknya current and predicted future Asleep Town Center. Language-nya change, time tenses-nya tuh ini nggak cuma future Kak Enggi. Kalau untuk situasi kayak gini kan otomatis kita akan berikan penjelasan untuk yang sekarang juga ya. Sama untuk yang ini planned development. Jadi jatuhnya itu tuh nggak cuma ke bentuk future, tapi ada juga itu tuh untuk ke bentuk yang masa sekarang. Terus untuk yang lain, dari bentuk language-nya change bener, overview pedestrian planned for shopping and housing area, now road for vehicles. Oke. Terus untuk groupingnya tuh car map, town center, around main road. Oh, ini tuh mau di grouping berdasarkan ini ya, waktu mungkin. Current map dikasih satu gitu misalkan, biar bisa lebih gampang bedain mana yang dari satu sama dari dua. Current map satu. Terus untuk yang kedua tuh prediction, kayak gitu-gitu. Pohon pertamanya udah cukup baik, nanti mungkin bisa dilihat dari isi lengkapnya. Cuma untuk yang di bagian sini, tendensinya tuh dia nggak cuma future, tapi untuk yang present. Terus selain dari punyanya Kak Angie, eh punyanya Kak Keira untuk yang shopping. Disampaikan, topiknya adalah online shopping sales for retail sectors. Iya. Language-nya tuh bukan contrasting ini, Kak. Language tuh kan dia ada dua macam. Satunya tuh change, satunya compare and contrast. Compare and contrast itu tuh dia sama halnya kayak comparison. Nah, untuk situasi kayak gini, ini kan di satu soal yang sama kita punya lebih dari satu setting waktu ya. Sehingga masuknya change. Terus untuk Tamtens kok pakai future ya? Ini tuh nggak pakai future sama sekali, Kak Kira. Ketika teman-teman kasih explanation, future itu kan kayak semacam sebuah prediksi di masa depan ya. Kalau misalkan tahunnya tuh udah lewat, ini sama sekali nggak ada future. Berarti dua itu tuh masuknya ke bentuk pas. Terus untuk overview, electronic appliance, happy sales. With food and beverage come at the second. List sales, oke.
Untuk yang overview ini, Kak Kira tuh nggak perlu sampaikan ke empat-empatnya. Jadi nggak usah disampaikan satu-satu. Kalau misalkan dibentuk seperti ini ya, misalnya teman-teman tuh mau bilang nih, bahwasanya untuk tahun yang pertama didominasi oleh elektronik, terus tahun yang kedua oleh food beverage. Atau mungkin untuk kedua periode ini ternyata didominasi oleh elektronik sama food beverage sekalian kita mau sampaikan. Atau mungkin kayak kita mau lihat berdasarkan tren data kenaikan penurunan nih teman-teman. Kan yang mengalami penurunan tuh punya ini ya elektronik. Terus ada lagi tuh home furnishing. Kita mungkin bisa mengatakan seperti ini, bahwasanya penurunan data dialami oleh elektronik sama home furnishing, sedangkan sisanya mengalami kenaikan. Jadi untuk yang overview, teman-teman tuh nggak wajib untuk memberikan penjelasan satu persatu yang dialami oleh setiap kategori. Kalau misalkan kita punya kategori sebanyak ini kan nggak mungkin ya kita sampaikan satu-satu semuanya gitu. Nah, untuk yang bagian sini pun juga sama, nggak perlu empatnya kita sebutin, tapi kita kasih tahu dua kategori gitu ya tren datanya ini kayak apa. Terus untuk yang grouping electronic appliance, ini kok satu-satu ya disampaikannya. Untuk grouping tuh dia adalah cikal bakalnya paragraf body. Jadi kalau teman-teman ada yang masih bingung, nanti kan untuk isi lengkap kita bakal sampaikan kelompok-kelompok. Nah, kalau kita kerjain kelompok-kelompok itu, otomatis kan harus kebagi ke dua atau mungkin tiga bagian. Bukan satu kategori ini dibagi satu, bagi dua, bagi tiga, bagi empat, itu enggak ya teman-teman. Grouping body itu tuh dia dua sampai tiga bagian. Kalau misalkan soalnya kayak gini, kita tuh bisa melakukan grouping untuk yang masuk di sini nih, tahun 2005 baris satu. Terus untuk bari duanya itu tuh untuk 2010. Bisa, kita mau grouping per tahunnya. Atau mungkin kita mau kelompokin tren data kenaikan penurunan. Misalkan untuk yang mengalami kenaikan, kan ada food beverage sama video games. Oke, dari satu. Terus elektronik sama home furnishing, ini tuh untuk yang dari dua mengalami penurunan. Oke, dari dua di situ. Atau mungkin teman-teman mau garis bawahi untuk data yang cenderung dominan. Ini nih, elektronik sama food beverage. Ini tentu satu kelompok di body satu. Terus home furnishing sama video games ini sama sini. Nanti masuknya untuk yang body dua. Jadi kalau kembali sama tadinya Kak Keira, banyak yang perlu di-review kembali. Terutama untuk yang masuk di bagian grouping. Grouping itu tuh bukan kita sebutin satu persatu kategorinya ada apa. Tetapi cara kita untuk pengelompokan yang punya tren data mirip-mirip gitu ya. Terus dari Kak Keira, dari Kak Ana untuk yang soal halaman 142 yang sini. Topiknya adalah online shopping for retail sectors Canada, benar. Language-nya change, iya. 2005-2010 pas benar. Overview the electronic and appliance and F&B were dominating. Jadi kalau misalnya teman-teman kasih laporan, overview ini kan intisarinya ya, kontennya overview. Itu tuh dia bakal disampaikan dengan bentuk tenses yang ada di dalam soal. Kalau misalkan soal ini tuh dia memberikan penjelasan untuk masa lalu. Nah, kita kan nggak mungkin pakai R ya untuk overview-nya. Makanya bisa kita kasih ke bentuk were. Terus untuk grouping ini dilihat dari besaran data elektronik sama yang F&B, oke, yang tinggi, home furnishing sama video games untuk yang low, oke. Terus satunya Kak Ana ngerjain yang underground railway systems. Oke, yang bagian sini. Comparison between the underground railway systems in six cities. Language-nya adalah comparison, iya. Sentences-nya tuh ini dia agak tricky sih teman-teman. Bukan cuma tipe pas aja ya. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal seperti ini, mungkin banyak yang tertuju ke date open. Ini emang bener akan disampaikan di masa lalu gitu ya. Cuma masalahnya untuk yang di bagian sini, informasinya kan dikatakan annually per year. Setiap tahun yang sampai sekarang ini berarti masih berlaku. Kalau misalkan masih ada penumpang hingga hari ini, otomatis kan kilometernya juga masih sama-sama bisa dipakai ya. Sehingga informasi ini, kilometer per passenger, nanti itu teman-teman wajib kasih penjelasan dalam bentuk yang present. Itu yang paling penting. Sedangkan untuk yang date op ini tuh bakal menyesuaikan dari jenis kalimat yang dipakai sama teman-teman. Jadi misalkan aku bilangnya kayak gini ya, London sudah beroperasi sejak tahun sekian, otomatis lebih cocok kalau kita menggunakan bentuk perfect. Tapi kalau misalkan aku mengatakan kayak gini, London mulai beroperasi di tahun sekian,
ini tuh cocoknya untuk kebentuk seperti pas. Jadi kembali sama yang disampaikan oleh Kak Ana ya, yang bagian sini, dalam metafora passenger, wajib dalam bentuk present. Terus untuk yang date open ini tergantung dari jenis kalimatnya teman-teman. Bisa kita kasih pas atau mungkin perfect pun juga sama-sama bisa. Terus untuk overview early or old railway systems had higher route itu tuh lebih panjang ini Kak, longer, further. Itu tuh cocok bukan higher. Number of passenger. Iya, untuk yang ini higher number of passenger bener. Tapi untuk yang ini kan nggak mungkin higher road ya. Kita mau katakan longer atau mungkin further. Itu. Terus untuk yang grouping. Ini dikelompokin. Oh, nggak boleh empat. Untuk yang di bagian sini tuh nggak boleh empat ya teman-teman. Grouping tuh minimal dua, maksimalnya ada tiga. Nggak boleh teman-teman kasih empat. Kalau misalkan kita kelompokin, ada London, Paris, Tokyo. Oke, ini bari satunya ke Ana. Terus bari duanya DC sama Kyoto. Los Angeles later. Tokyo highest. Kyoto. Oh, ini yang bagian bawahnya itu tuh nggak usah dipakai body yang baru ini Kak Ana. Kalau untuk yang soal kayak gini, teman-teman bisa langsung kasih ke dua body. Misalkan kayak London, Paris, Tokyo gitu ya. Nah, ini tuh bisa kita kelompokin untuk yang body satu, di mana kontennya itu tuh untuk data yang lebih besar angkanya, sama lebih awal, tahun pembuatan atau stasiunnya ya. Nah, untuk yang di bagian sini, Kak DC, Kyoto, LA, jatuhnya kan dia kayak cenderung lebih baru, terus dia tuh datanya juga cenderung lebih kecil-kecil ya. Ya udah kita kasih ini 3 sama 3. Tokyo highest number, London eldest longer, Tokyo Kyoto shortest last passenger. Itu tuh bakal digunakan sama teman-teman di dalam keterangan badinya, bukan membentuk paragraf badi baru, gitu ya. Ini dari punyanya Kak Ana. Terus yang udah lagi dari punyanya Kak Keira untuk yang 149. Sleep belum selesai. Oke. Untuk yang di bagian sini tapi development planning of Iceland Town Center, ini tuh bukan comparison. Kalau misalnya teman-teman cek, dia kan ada di lebih dari satu kurun waktu ya. Jadi untuk keterangan di bagian sini sama untuk yang di bagian sini, jatuhnya tuh bukan merupakan keterangan yang pas untuk kita kasih comparison. Tapi kan ada perubahan nih ya. Cuma spec shops ternyata dihancurkan terus dibangun ke fasilitas yang baru. Terus ada lagi tuh ini nih jalannya itu dari circling di facilities downtown. Nah itu tuh untuk terangnya di sini. Terus untuk yang tendensesnya personal feature benar. Several facilities are relocated to make it easier to access as the infrastructure was improved. Oke. Plot utama yang disampaikan sama Kak Ana udah cukup baik, tapi untuk groupingnya nanti tinggal ditambahkan. Terus yang udah lagi dari punyanya Kak Lia, untuk yang di online sales. Topiknya online sales for retail, for sectors in Canada, language change bener, 2005-2010 pas iya, of which 30 ini tuh yang naik cuma dua ini kali ya. Yang naik kan cuma ini ya, food beverage, yang warna oranye. 22 ke 32, video games 18 ke 23. Nah, sisanya tuh dia mengalami penurunan di bagian sini. Jadi boleh diteliti kembali ya untuk overview. Terus increased, decreased bukan disampaikan dalam bentuk yang present, tapi ke bentuk yang past. Terus groupingnya tuh illustration 2005-2010. Oke, pohon utamanya udah baik, tapi si overview-nya boleh diteliti kembali. Terus untuk question 2-nya, topiknya adalah living in poverty in UK. 7 categories. Oke, language comparison benar. Template testnya iya. Overview, so parents higher. Oke, ini yang paling tinggi ya. Nah, tapi gini teman-teman, kalau misalkan kita ketemu sebuah ilustrasi gitu ya, di mana di dalam ilustrasi itu kita punya banyak kategori. Kayak gini kan kita punya 7 kategori nih. Karena banyak banget seperti ini, kan nggak mungkin ya cuma kita pinpoint satu kategori. Jadi untuk soal kayak gini tuh teman-teman bisa kasih overview kayak gini. Untuk yang datanya paling tinggi atau paling mendominasi dimiliki oleh sole parents sama yang single without children. Dua kategori kita singgung yang sama-sama besar.
Atau mungkin sekalian nih kita bandingkan, yang paling tinggi adalah sole parent, sedangkan yang paling kecil adalah age couple. Kayak gitu pun juga bisa gitu. Jadi boleh dipilih tapi bukan cuma satu kategori ya, karena kategorinya itu tuh dia agak banyak. Terus untuk grouping berdasarkan besaran data high, middle, sama low. Untuk yang high, sole parent single without children. Oke, benar. Made couple-nya couple with children sama all households. Oke. Low-nya couple without children, single age person sama age couple. Oke, udah cukup baik. Terus satunya kalian ngerjain yang table. Oh, kepencet ternyata. Untuk yang satunya di sini kalian ngerjain yang table. Untuk yang bagian sini. Topiknya ada undergraduate system sixties, iya. Language comparison benar. Time tensesnya ini sama seperti yang tadi dijelaskan. Ini pakai present, ini pakai past. Kalau misalnya teman-teman mau ganti struktur. Terus untuk overview passengers per year. Ah, ini tuh cuma meng-highlight satu kategori ya. Nah, kalau misalnya teman-teman kasih penjelasan di tipe soal sejenis table ini, kalau bisa tuh dia nggak hanya memberikan highlight utama di satu kategori. Jadi kalau kita bandingkan tuh macam bagian sini. Informasinya tuh kan kita nggak hanya mengatakan kayak, oke USA itu tuh GNP-nya paling tinggi. Terus kita ignore yang lain kan enggak ya. Tetapi keterangan di dalam overview ini tuh dikatakan quality of life. Yang mana ini mengcover seluruh kategori yang ada di situ. Bukan hanya satu kategori tertentu, misalkan kayak GNP. Nah, ini pun juga sama teman-teman. Kalau kita kasih penjelasan untuk yang di bagian sini, jangan hanya fokus untuk yang di satu kategori. Jadi misalkan ya, aku bilangnya seperti ini di overview, bahwasanya meskipun London memiliki stasiun tertua dengan kilometer terjauh, tetapi passenger paling banyak dimiliki oleh Tokyo. Nah, kita kasih comparison nih, satu sama lain seperti apa. Kalau misalkan kita melihat celah, ternyata masih bisa nih kita bandingkan dari satu kategori ke kategori yang lain. Silahkan dibandingkan. Terus untuk yang groupingnya highest Tokyo, middle-nya Paris, London, low-nya Washington DC, Kyoto, LA. Ah, oke. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan passenger mungkin ya maksudnya. Oke, bisa. Atau untuk opsi lain tuh ini Paris sama Tokyo, kan dia di atas ribuan juga ya. Ini seratusan nih. Ini mungkin mau dikelompokin Paris sama Tokyo di bari satu, terus bari duanya itu London, terus bari tiganya itu tuh untuk DC, itu sama LA itu juga bisa malah lebih dekat sama Tokyo antara Tokyo sama Paris ini. Terus untuk yang terakhir kalian ngerjain yang Isolate Town Center. Topiknya udah benar, terus language-nya tuh bukan development ya teman-teman. Language itu kan dia ada dua macam. Satunya change, satunya lagi itu tuh untuk yang masuk ke comparison. Nah, untuk yang bagian sini dia itu tuh masuknya ke change, perubahan. Terus untuk tensesnya present, future, iya, all of facilities opens up. Some parts still developed, oke. Tapi kalau ini merupakan passive voice, nanti bisa disampaikan facilities are opened up. Some parts are were developed. Karena kalau misalkan disampaikan ke bentuk kayak gini kan kesannya kayak past tense ya. Dan kurang pas untuk situasinya. Terus untuk yang grouping ini per ilustrasi, now sama plant development. Oke, udah cukup aman. Terus slide punyanya Kalia, yang di bawah ada punyanya Kak Dewi untuk yang living in poverty. Poverty itu berarti pajak yang bawah nih. Untuk topiknya Families Living in Poverty, language comparison bener. 2002 pas iya. Terus untuk konten ini Kak Dewi, si keterangan itu tuh jangan disampaikan ke bentuk present ya. Karena kan ini udah menggunakan bentuk yang pas nih. Sehingga dari yang disampaikan sama Tuhan, ini tuh harusnya konsisten ke bentuk yang masal juga gitu. Terus sama juga yang disampaikan buat tadi ya sebelumnya. Informasi ini tuh kan kategorinya banyak. Ini saranku jangan hanya mengcover untuk satu bentuk, tapi bisa kita bandingkan terbesar-terbesar atau mungkin terbesar sama yang terkecil. Terus grouping highest, mid highest sama lowest. So parents single without children. Oke, yang sini sama sini. Couple with children. Oke, all households iya. Sama mid highest. Untuk yang di
Couple container single. Oke, oke. Poinnya udah cukup baik, tapi hati-hati sama bentuk tensesnya. Terus untuk punya Kak Ivan yang terakhir dari table. Untuk bentuk yang Subway Systems in Six Cities, language comparison, iya. Time tensesnya sama seperti yang tadi dijelaskan ya Kak Iwan. Kalau misalkan kita mau kasih penjelasan buat di kilometer sama passenger, keterangannya kan dia ada informasi berupa per year. Sehingga ini wajib disampaikan ke bentuk present. Cuma kalau untuk yang masuk di date open ini tuh bakal kembali sama preferensinya teman-teman. Apakah nanti menggunakan struktur kalimat yang pas atau mungkin perfect, yang mana perfect ini tuh menekankan durasi. Terus kalau untuk pas itu tuh kayak ya udah lewat terjadi di tahun ini. Terus untuk overfill and that's all this. Oke, untuk yang sini tuh bener Kak, untuk keterangannya tuh cover dua ya. Cuma kalau bisa teman-teman nanti bisa juga singgung passenger, sama seperti yang tadi dicontohkan. Dan hati-hati sama bentuk present, karena ceritanya kan ini bukan di masa sekarang, tapi di masa lalu. Terus first subway jangan ditulis pakai satu ST. Meskipun ini kita sama-sama paham ya, maksudnya itu tuh first. Cuma untuk tulisan yang formal lebih disukai itu tuh dia dikatakan sebagai the first yang tulisannya tuh apa adanya. Kan kita malah gak disarankan ada singkatan-singkatan ya. Misalkan ada tone, doesn't, atau it's, itu aja kan kita gak disarankan. Jadi untuk sini pun juga sama. And have the longest road. Paris, Washington DC, Tokyo, Kyoto. Ini tuh untuk groupingnya agak membingungkan sih. Kak Iwan mau kasih pembagiannya kayak gimana? Saranku kalau misal teman-teman emang pengen kasih penjelasan atau grouping yang lebih equal ya, sekalian London, Paris, Tokyo itu tuh kita kelompokin di satu bandi. Karena ketiga stasiun ini kan datanya tuh paling besar. Nih, untuk stasiunnya kan dia paling tua ya. Sedangkan untuk DC, Kyoto sama LA kan juga udah equal ya, 3 sama 3 gitu. Ini tuh di sedikit dan lebih muda gitu. Jadi untuk yang groupingnya tuh bukan untuk kasih perbandingan apa-apa sama apa, tapi groupingnya tuh untuk body satu dikasih strip ini, body dua strip ini biar lebih kelihatan. Ini dari Kak Izwat yang terakhir. Terus dari Kalia, iya sama-sama Kalia. Dari Kak Ana, Kak, jadi jumlah data untuk groupingnya tuh baru sama. Jumlah data. Ini tuh maksudnya gimana ya Kak? Boleh dijelaskan nggak ya sama Kak Ana? Tadi kan Kak Usna sempat nyebutin tuh kalau misal kita juga bisa mengkategorikan contohnya untuk yang passenger per year itu paling tinggi kita sebutin Paris Tokyo. Kemudian yang midnya ada London nih cuma satu doang, London doang. Terus nanti yang paling lowernya Washington, Kyoto, Los Angeles. Berarti kan jumlah data masing-masing groupingnya tuh nggak sama gitu loh Kak. Ada yang dua kota, ada yang isinya satu kota, ada yang tiga kota gitu nggak apa-apa ya? Heeh. Kalau untuk bentuk seperti ini tuh masih bisa diterima, asalkan penjelasannya tuh dia nggak beda jauh nih Kak Ana. Contohnya tuh macam bagian mana ya? Kayak yang bagian sini. Informasinya itu yang kayak gini ini masih bisa diterima. Kan ini perbandingannya tuh 1, 3 sama 1 ya. Terus untuk yang tadi mana ya? Yang bagian sini. Ini kan dia ada dua, ini satu, ini kan dia ada 3 ya, Kak. Nah, itu tuh masih bisa diterima. Cuma kalau untuk saranku, ketika teman-teman kasih grouping, sebisa mungkin tuh kasih penjelasan atau pembagian yang equal. Makanya tadi aku sarankan sama teman-teman, lebih baik tuh London, Paris, sama Tokyo. Kita sekalian sampaikan di baris satu. Terus untuk yang baris duanya itu untuk DC, Kyoto, sama LA, ini untuk yang baris dua. Gitu. Oh ya baik Kak, makasih Kak. Oke. Selain dari yang disampaikan sama Kak Ana, dari Kak Dewi. Kalau misalnya untuk yang railway, yang bagian sini berarti apakah tiap IELTS taker bisa punya FOV yang berbeda-beda? Misalnya, si A tertarik menulis mana railway yang tertua, sedangkan si B menulis rute terpanjang atau, oh iya, bisa sih Kak. Kalau misalnya teman-teman kasih penjelasan kayak, oh ini nih yang tertua kan London, ya udah selesai gitu. Atau kilometer off road, ini yang paling tinggi London, oke udah selesai. Orang lain tuh ngomongin passenger ini, oke, untuk yang Tokyo ini udah selesai. Yang mana bentuk seperti ini kan dia nggak salah. Bisa kita gunakan Kak Dewi.
Cuma untuk yang lebih disarankan, ketika teman-teman ketemu sebuah soal yang jatuhnya tuh kayak gini, ini tuh lebih baik kita kasih penjelasan di overview yang berhasil mengcover atau menyinggung kategori yang ada sekaligus. Makanya tadi aku sampai sampaikan sama teman-teman untuk overview kayak gini, ini tuh teman-teman bisa nih kasih penjelasan seperti ini. London, meskipun dia tuh datanya yang paling eh, dari data ternyata dia yang paling tua dengan kilometer terjauh, ternyata passenger paling banyak dimiliki oleh Tokyo. Jadi kalau misalnya teman-teman kasih penjelasan, terus informasinya itu tuh kayak satu sama lain ini dihubungkan, itu tuh lebih disarankan dibandingkan kayak di satu isi kita cuma mengatakan ini passenger paling tinggi dimiliki Tokyo, selesai. Gate open paling awal dimiliki oleh London. Oke, selesai. Terus orang lain di isi yang berbeda, kita tulisin, oke, kilometer overload paling panjang untuk yang London, titik. Yang mana kan ini nggak salah ya, sesuai sama keterangan di bagian ilustrasi ini, tetapi bentuknya kayak kurang direkomendasi. Belum berhasil mengcover poin penting dari yang dilihat ini paling mencolok kalau kita bandingkan dari satu kategori ke kategori lain. Gitu. Ada lagi yang pengen ditanyain sama teman-teman? Kalau ada yang masih bingung juga boleh disampaikan ya. Atau mungkin sejauh ini teman-teman udah aman dari Kak Ana, aman Kak. Dari Kak Lia, Kak biar nomor Instagram aku ini. Kok saya agak lama dalam parafrase. Oh, kalau untuk parafrase tuh menurutku satu-satunya cara ya dengan kita semakin banyak praktis sih Kak. Kalau untuk masalah approach, parafrase ini kan sebenarnya sama ya, kayak kemarin yang kita pelajari di reading. Kayak teman-teman tuh mau cari sinonimnya gimana, urutan kata yang dibolak-balik tanpa menyalahi aturan grammar, struktur kalimat yang berubah nih, misalkan kayak ke inversi, adjective clause, adverb clause, atau bentuk struktur yang lain, itu kan dia banyak ya. Jadi intisarinya itu tuh kita kembali sama materi kemarin yang ada di reading. Cuma bedanya tuh kalau reading kemarin kan teman-teman cenderung lebih pasif untuk menganalisis, ngebandingin dari passage ke soal tertulis. Cuma kali ini teman-teman tuh diminta untuk lebih aktif untuk memberikan atau memproduksi kata-kata itu sendiri. Itu. Kalau secara konsep tuh sama kayak kemarin, cuma menurutku kalau untuk menyampaikan poin introduction ya, tas satu itu tuh dia cenderung lebih senada. Maksudnya senada kan kita sama-sama diminta untuk ngasih tahu ini topiknya apa, adakah lokasi, adakah waktunya. Nah, kurang lebih itu sama seperti biasanya. Jadi teman-teman pasti bakal merasa lebih mudah untuk mengikuti alur kalau misalkan dibandingkan sama tas 2 yang temanya tuh sangat beragam banget. Jadi bisa lebih mudahnya itu tuh bisa dianalisis ini topik, lokasi, waktu ada nggak? Kalau misalkan ada, oke kita sampaikan di situ gitu. Kalau untuk overview itu lebih ke kita menggarisbawahi ya, sama halnya kayak kemarin ketika teman-teman diminta untuk mengerjakan intro kan juga sama nih, diminta untuk kasih tahu informasi apa yang dirasa paling penting untuk kita highlight gitu. Ini sama ini buat teman-teman. Terus untuk yang terakhir, masalah PR. PR-nya tuh bisa teman-teman cek di Google Classroom, cara pengerjaannya sama seperti kemarin, nanti dikerjakan menggunakan Microsoft Word. Tugas kali ini, teman-teman tidak diminta untuk menuangkan keisi lengkap buat seluruh soal. Karena dulu tuh juga pernah ada yang saking semangatnya dikerjain semua-muanya keisi lengkap, tapi kesalahannya itu tuh polanya sama. Jadi kayak aku lebih menyukai ketika teman-teman tuh mengerjakan satu isi, tetapi you put your past in it. Ini tuh parafrasenya gimana, struktur kalimatnya kayak apa, comparison kayak gimana, incorporating data. Nah, lebih baik tuh seperti itu. Pilih satu contoh soal, teman-teman kerjakan satu isinya aja gitu. Ini untuk materi sama latihan kita hari ini. Kalau misalnya dari teman-teman udah cukup aman, mungkin kita bisa akhiri kelasnya sampai sini dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, Kak. Thank you, Iya, Kak. sama-sama Kak. Sama-sama teman-teman.